Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun ke-2025. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan mengalihkan dana ke program-program prioritas, seperti penyediaan makan gratis bagi 82,5 juta anak sekolah dan ibu hamil. Pemangkasan anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja operasional dan non-operasional di kementerian dan lembaga, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50% dan penghematan 90% untuk belanja alat tulis kantor. Meskipun tujuan utama pemangkasan adalah untuk efisiensi dan alokasi dana ke program sosial, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipangkas sebesar Rp81 triliun yang dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara, IKN. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menghilangkan pemborosan dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Dengan demikian, pemangkasan anggaran ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa pos anggaran yang mengalami pemangkasan signifikan meliputi alat tulis kantor ATK. Pengeluaran untuk ATK dipangkas hingga 90% dari anggaran awal. Kegiatan seremonial. Anggaran untuk kegiatan seremonial dikurangi sebesar 56,9%. Perjalanan dinas. Belanja untuk perjalanan dinas dipangkas hingga 53,9%. Jasa konsultan. Anggaran untuk jasa konsultan dikurangi sebesar 45,7%. Kajian dan analisis. Belanja untuk kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan. Anggaran untuk sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dikurangi sebesar 73,3%. Percetakan dan souvenir. Belanja untuk percetakan dan souvenir dipangkas hingga 75,9%. Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran dipangkas sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34%. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran dipangkas sebesar Rp4,81 triliun atau 75,2%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggaran dipangkas sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4%. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Anggaran dipangkas sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9%. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Anggaran dipangkas sebesar Rp4,19 miliar 69,1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 tidak akan berubah. Beliau menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Beberapa kementerian dan lembaga yang anggarannya dipangkas, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR yang mengalami pengurangan anggaran hingga 80%, menyatakan bahwa pemangkasan ini dapat memengaruhi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur publik. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, yang anggarannya dipangkas secara signifikan, sehingga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam penanggulangan bencana. Beberapa pemerintah daerah, seperti pemerintah Kota Surabaya, menyatakan keprihatinan atas pemangkasan anggaran yang dapat memengaruhi program-program lokal. Yesen juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap kesejahteraan mereka dan kualitas pelayanan publik. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Ahmad Akbar Susamto, PhD, menekankan pentingnya pemotongan anggaran dilakukan secara selektif. Pemangkasan yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengganggu stabilitas sosial. PDT, Penrat Siagian, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, mendukung semangat efisiensi anggaran yang diusung Presiden Prabowo. Namun, ia mengkritik kebijakan pemangkasan yang tidak merata antar lembaga, yang dapat memengaruhi fungsi advokasi dan pengawasan DPD RI. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kekhawatiran dari beberapa kementerian dan lembaga terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap operasional mereka, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat tetap mendapatkan alokasi dana yang memadai. Meskipun ada dukungan terhadap upaya efisiensi anggaran, banyak pihak yang mengingatkan pentingnya pemangkasan dilakukan secara hati-hati dan selektif untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen dan like.